ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah atas segala nikmat dan rahmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita bisa mensyukurinya dan Allah berkenan menambahkannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan kajian Fiqhul Adab pada kesempatan yang sudah kita jalani, kita sampaikan, yaitu kita sudah membahas adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan dengan adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab kita kepada Nabi yang pertama adalah mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi ini sangat penting, ya, agar ini besar. Yang mana? Karena ibadah cinta itu akan menjadi landasan yang paling baik, ya. Karena kita juga berkewajiban untuk mengikuti Nabi, meneladani, menghormati, mengagungkan, mentakdim. Maka landasan yang paling baik adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Nabi berdasarkan rasa cinta kita kepada Nabi, maka kita akan mengikutinya dengan senang hati. Ya. Kalau kita mengikuti Nabi tidak atas dasar cinta, bisa saja kita mengikuti Nabi tapi ada rasa yang, ya, mungkin masih ada rasa berat, ya, rasa bahkan mungkin rasa ragu, ya. Karena itu mencintai Nabi menjadi adab, ya, yang sangat penting sekali. Di sini disebutkan perkataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Ma ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa dzatullah." Rasulullah SAW tidak mencintai kecuali orang yang memiliki ketakwaan, ya. Kita baca tentang kedudukan manzilah mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedudukan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi
wasallam. I'lam akhil karim, ketahuilah wahai saudaraku yang mulia, anna mahabbatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wajibatun. Mencintai Nabi ini wajib. Jadi bukan sekedar anjuran sunnah saja, tapi wajib. Ya. Karena Nabi kita, ya, panutan kita dalam agama, panutan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Karena itu mencintai Nabi adalah wajib. Ya. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin." Katakanlah, jika bapak-bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, pasangan-pasangan kamu, keluarga besar kamu, harta yang kamu takuti kerugiannya, harta yang kamu miliki dan perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, tempat-tempat tinggal yang kamu senangi itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan juga jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan urusannya. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa mencintai Rasulullah SAW itu ya merupakan konsekuensi kita dalam beragama, dalam beriman ini. Bahkan di sini diisyaratkan orang yang tidak mencintai Nabi itu adalah orang fasik. Ya, wallahu la yahdil qaumal fasikin. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Al-Qurtubi salah seorang ahli tafsir yang menulis tafsir dalam sekian banyak jilid. Beliau menyimpulkan dari ayat ini, wa fil ayati dalilun. Dalam ayat yang baru saja kita baca tadi menjadi dalil ala wujubi hubbillah wa rasulihi. Menjadi dalil atas wajibnya mencintai Allah dan Rasulnya. Wala khilafa fi dzalika, dan ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa mencintai Nabi itu adalah wajib. Karena bagaimana kita akan mengikuti Nabi kalau kita tidak mencintainya? Biasanya orang itu kalau mencintai, ya, diperintahkan apa saja, ya, dia akan menerima dengan senang hati. Ya, landasannya adalah ibadah hati. Wa anna dzalika muqaddamun ala kulli mahbub. Dan cinta kita kepada Nabi ini harus didahulukan. Ya, didahulukan daripada semua hal yang dicintai. Ya. Tadi disebutkan sekian banyak yang dicintai oleh manusia itu, ya. Orang tua, atau bapak atau orang tua, anak, saudara, ya, pasangan, ya, suami istri, ya, harta, perdagangan, dan tempat tinggal yang nyaman, itu semua disebutkan oleh Allah. Kira-kira Allah memberikan gambaran bagaimana tingkat cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus di atas semua itu, semua yang kita cintai. Tidak ada orang yang tidak mencintai harta, tidak ada orang yang tidak mencintai tempat tinggal yang menyenangkan. Semua mencintai itu. Tapi semua itu di bawah cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini bagian dari adab
kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mencintai Nabi adalah wajib. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mencintai Nabi wahiyya dalilun alal imanis shadiq. Mencintai Nabi itu di samping wajib juga menjadi bukti bahwa kita punya iman yang benar. Kita punya iman yang as-shadiq, yang benar. Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ya. Tidak sempurna ya, iman salah seorang di antara kamu sampai aku menjadi ya, orang yang paling dicintainya atau lebih dicintainya daripada hartanya, anaknya, dan semua manusia. Ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan Umar pernah menawar, ya Rasulullah, saya mencintaimu, tapi ya, cinta saya ya kepada anak, pada keluarga itu lebih besar. Kata Rasulullah, belum wahai Umar, kamu belum mencapai kesempurnaan iman itu. Kalau begitu ya Rasulullah, semuanya ya saya letakkan di bawah cinta saya kepadamu. Nah sekarang baru, kata Rasulullah, baru kamu mendapatkan mencapai kesempurnaan iman. Ya. Itu yang kedua. Kemudian walaysa hadzal hub mujarrad atifah jawfa. Catatannya, cinta kita kepada Nabi ini bukan sekedar cinta atifah pada tataran emosi saja. Emosi yang kering. Ya, atifah jawfa atau perasaan yang kering yang hanya diucapkan secara lisan. Ya. Wa innama huwa hubbun hakikiyun, tetapi harus menjadi cinta yang sejati. Maka ada istilah cinta, ada istilah banyak itu, ada cinta palsu, ya. Ada cinta apa lagi, Pak? Ya. Banyak istilahnya, ada cinta gombal, ya. Ada cinta yang hanya diucapkan oleh lisannya saja. Nah, apa itu hubbun hakikiyun? Apa cinta yang sejati itu apa? Yaitu cinta yang nabiun minal qalbi. Cinta yang bersumber dari hati. Ya, yang bersumber dari hati. Ini yang pertama. Tandanya bahwa cinta kita kepada Nabi itu cinta yang sejati, maka harus bersumber dari hati. Ya, tidak terpaksa, tidak ada ria, tapi betul-betul itu berangkat dari hati kita. Nah, supaya cinta kita kepada Nabi itu betul-betul bersumber dari hati kita, maka kita juga harus mengetahui keagungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tahu keagungan Nabi, ya insya Allah cinta kita kepada Nabi itu akan bersumber dari hati kita. Karena itu yang kedua, wa minal akli ma'an, dan juga bersumber dari akal, tadi pemahaman. Ya, ini saling berkaitan. Dari hati saja belum cukup, tapi juga minal akli, ditopang oleh pemahaman kita tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi tidak hanya secara emosional, tapi juga penuh dengan kesadaran. Wa dalilu sidqi tilkal mahabbati, dan bukti ya bahwa cinta kita itu cinta yang sejati adalah ittiba'ul Mustafa, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi kulli ma amara bihi au naha anhu, yaitu mengikuti Nabi dalam segala hal yang diperintahkan dan juga menjauhi segala hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal muhibbu, karena itu orang yang mencintai Nabi, muti'un daiman liman yuhibbuhu, senantiasa mencintai orang yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau apa saja yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi mencintai para sahabatnya, maka kita harus mencintai juga para sahabatnya. Dan disinilah kesalahan orang-orang Syiah. Mencintai Nabi hanya mencintai Nabi saja, sahabatnya tidak. Nah, itu sama saja dengan membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan membenci istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, alamat mahabbatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tanda-tanda cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada bukti. Ya, tadi ada bukti cinta, itu ada buktinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyaddi ummati li hubban, di antara umatku yang paling besar cintanya kepadaku adalah nasun yakununa ba'di, adalah orang-orang yang nanti akan datang sesudahku. Yawaddu ahaduhum law ru'ani, salah seorang di antara mereka ingin sekali bisa melihatku. Bi ahlihi wa malihi, dan siap mengorbankan keluarga dan hartanya demi untuk bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melihat Nabi, itu menjadi orang yang terbaik. Maka generasi sahabat itu menjadi generasi terbaik, khairul quruni qarni, salah satu sebabnya karena mereka melihat langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatamanni ru'yatihi dalilun ala sidqi mahabbati. Kalau kita punya cita-cita, punya keinginan yang kuat untuk bisa melihat Nabi, itu bukti bahwa kita mencintainya. Karena itu, lidha harasa 'alaiha sholihun. Karena itu orang-orang saleh senantiasa punya keinginan untuk bisa melihat Nabi. Bagi kita sekarang ada dua kesempatan untuk bisa melihat Nabi kita sekarang ini, ya. Dan itu harus ada dalam keinginan kita.
walaupun kita sudah terpisah dengan Nabi secara jasad. Ya. Yang pertama, ingin melihat Nabi lewat mimpi. Nah, ini mungkin sesuatu yang mungkin belum pernah jadi keinginan kita. Perlu kita juga berdoa kepada Allah. Ya Allah, karuniakan ya Allah kepadaku untuk bisa melihat Nabi walaupun lewat mimpi. Karena siapa yang bermimpi melihat Nabi itu pasti, kata Rasulullah SAW, itu berarti dia melihatku seperti sahabat-sahabatku yang pernah berinteraksi secara langsung denganku. Karena ini jadi bukti bahwa kita mencintai Nabi, kita pengen bisa melihat Nabi. Dan kalau kita punya keinginan yang kuat, insya Allah Allah mengabulkan itu. Tapi kalau nggak pernah terlintas dalam pikiran, itu tidak akan terjadi. Karena itu di sini disebutkan, lidza kharasa alaihi as-salihun. Orang-orang soleh itu senantiasa punya keinginan yang kuat untuk bisa melihat Nabi. Setidaknya melewat mimpi. Yang kedua, nanti di akhirat bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus punya keinginan itu dari sekarang. Minta, jadikan doa, ya Allah pertemukan aku dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terutama nanti di telaganya ketika kita sangat memerlukan itu. Karena siapa yang meminum air telagaku maka dia tidak akan pernah haus selamanya dalam di akhirat, menjalani proses di akhirat. Wa tamannaha mukhlisun, dan orang-orang yang ikhlas selalu punya cita-cita itu. Ya, cita-cita untuk bisa melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wahadihi ba'du akhwalihim. Berikut ini sebagian dari keadaan mereka, orang-orang soleh dan orang-orang yang ikhlas, yang punya keinginan untuk bisa melihat Nabi, dan juga bagaimana pembelaan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di masa hidup Nabi ataupun setelah Nabi wafat. Ya. Sini disebutkan ja'a rajulun ilan Nabi. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, ja'a rasulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi, lalu orang ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ya. Daripada dirinya sendiri. Biasanya kan orang itu mencintai dirinya lebih dari semuanya. Tapi ini dideklar di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu juga kita declare pada Nabi walaupun kita tidak berada di hadapannya. Kita nyatakan pada Allah. Tapi jangan hanya penyataan, nanti kita buktikan dalam kehidupan kita. Ya Allah, saksikanlah ya Allah bahwa aku lebih mencintai Nabi daripada diriku. Wa innaka la ahabbu ilayya min waladi. Dan sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada anakku. Wa inni la akunu fil bait. Dan sesungguhnya ketika saya berada di rumah, ini luar biasa nih cinta seorang sahabat. Dan ketika aku berada di rumah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sedang berkumpul dengan Nabi, fa adzkuruka, lalu saya teringat padamu. Fama asbir, dan saya nggak bisa bersabar.
hatta atiya fa andur ilaik, sampai kemudian saya datang untuk melihatmu. Luar biasa cinta sahabat ini kepada Nabi, sampai kalau berpisah itu nggak kuat, harus datang kepada Nabi dan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian dia membayangkan, ya, bukan saja di dunia, yang dibayangkan nanti di akhirat. Jangan-jangan saya nanti kalau di akhirat berjauhan dengan Nabi. Kata sahabat ini, wa idza dzakartu mauti wa mautaq. Dan apabila saya merenungkan, mengingat-ingat kematianku dan kematianmu, ya, araftu, saya tahu, annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Nanti kalau engkau sudah masuk surga, saya tahu bahwa engkau akan bersama dengan para nabi di tempat yang sangat tinggi. Wa inni idza dakhaltul jannata, dan saya kalau masuk surga, khasyitu an la araka, saya khawatir gak bisa melihatmu ya Rasulullah. Dan bayangannya bukan hanya di dunia saja gak bisa, ya, tapi yang dia bayangkan lagi nanti di akhirat, bagaimana kalau saya gak bisa melihatmu ya Rasulullah. Terpikir sampai ke situ. Rasa cintanya yang sangat besar tadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Falam yarudda alaihi Nabi, dan setelah mendengar ungkapan cinta yang sedemikian besarnya, Nabi nggak bisa menjawab. Nabi diam. Nabi nggak bisa, apa yang harus dijawabnya. Hatta nazala Jibril bihadhihi ayat, sampai kemudian Jibril turun atas perintah Allah menyampaikan ayat berikut ini. Jadi dijawab oleh Allah. Ya, karena pertanyaan ini membuat Nabi nggak bisa menjawab. Apa yang? Nah, kemudian turunlah ayat ini. Wa may yuti'illah war rasul, di surat An-Nisa ayat 69. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka dari kalangan nabi, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin, bersama dengan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Taat, mentaati Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu caranya. Dalam sebuah hadis juga Nabi bersabda, almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu nanti di surga, di akhirat, akan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Insya Allah kalau kita mencintai Nabi, insya Allah dipertemukan oleh Allah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau menurut ayat ini, ya, surganya setingkat dengan surganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setidaknya satu tingkat, walaupun mungkin enggak dekat-dekat amat, tapi satu tingkat. Tadi posisinya, ya, satu tingkat dengan surganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, bagaimana keadaan cinta, ya, orang-orang soleh, orang-orang ikhlas yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diwakili oleh salah seorang sahabat ini, sampai khawatir, sampai terpikirkan, merenung bagaimana nanti kalau saya masuk surga nggak bisa melihat Nabi, karena Nabi bersama para nabi-nabi yang lainnya, sementara saya mungkin jauh dari itu. Itu sampai terpikirkan seperti itu. Yang kedua, waqala Bakar bin Muhammad rahimahullah. Bakar bin Muhammad berkata, kana Ibnu Aunin, ya,
ada seseorang namanya Ibnu Aun, ya. Thayyibur rih, orangnya baik, ya. Namanya baik, ya. Dikenal sebagai orang yang sangat baik. Layyinul kiswati, pakaiannya juga baik. Dia suka berpakaian yang sangat baik. Wa kana yatamanna ayyaron nabi finnaum. Orang baik, orang soleh ini senantiasa punya cita-cita, punya angan-angan, punya keinginan yang sangat kuat untuk bisa melihat Nabi dalam mimpinya. Falam yarahu, dan dia tidak melihat Nabi SAW illa qabla mautihi biyasirin, kecuali menjelang kematiannya. Saat-saat menjelang kematiannya, dia baru dikaruniai oleh Allah bisa bermimpi melihat Nabi SAW. Fasurra bidzalika sururan syadida. Lalu kemudian dia merasa sangat bahagia sekali. Karena dia tahu bahwa kalau mimpi melihat Nabi itu sama dengan melihat langsung. Karena setan nggak bisa nggak bisa menggoda manusia, mengganggu manusia lewat mewujudkan dirinya menjadi seperti Nabi. Waqal, kemudian Bakar ini menceritakan fanazala min darajatihi ilal masjid. Lalu dia turun dari tangganya menuju ke masjid. Fasaqata, lalu kemudian dia jatuh. Fausibat rijluhu, lalu kakinya terluka. Falam yazal yu'alijuha hatta mata rahimahullah, dan dia terus mengobati kakinya tadi itu sampai kemudian tidak lama setelah itu wafat, meninggal. Ya. Jadi ada peluang untuk bisa melihat Nabi dan punya keinginan untuk melihat di dalam mimpi kita. Itu tanda yang pertama, ya, bukti atau tanda yang pertama, yaitu apa tadi? Berkeinginan kuat untuk melihat Nabi, baik secara langsung ataupun lewat mimpi, atau punya keinginan untuk bertemu Nabi di surga. Yang kedua, tamanni ru'yatu syai'in min asarihi. Yaitu punya keinginan yang kuat untuk bisa melihat peninggalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau enggak tadi itu belum bisa juga, setidaknya punya keinginan untuk bisa melihat peninggalan jejak-jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang paling nyata ya pergi ke Madinah, ya, menyaksikan rumahnya, ya, makamnya. Kalau di Mekah memang masih tersisa itu tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih nggak digusur, masih disisakan. Ya. Dulu jadi maktabah, jadi perpustakaan. Sekarang
Di Madinah itu kalau ini itu ada pintu-pintu, ya, ini dulu pintu dekat rumah Nabi, ada penjelasannya. Ya. Jadi jejak-jejak itu masih bisa ditelusuri. Nah, ini bagian juga dari cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu enggak jangan disalahkan orang yang memaksakan diri naik ke Gua Hira itu. Walaupun saya belum sempat. Antum pernah? Nah, Fardan pernah itu kemarin pas haji ya. Anak-anak muda. Tapi sekarang Pak, sudah bagus kasih tangga. Dikasih tangga bisa. Lebih nyaman. Ya. Ada museumnya dan sebagainya. Itu bagian dari ungkapan kita mencintai. Jadi yang begini jangan buru-buru di stempel dengan bid'ah. Nah, ini bagian cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat jejaknya. Ya termasuk ya kita tidak tahu ya semoga itu benar. Ada kalau di Turki ada rambut Nabi, ada bekas-bekas baju dan sebagainya. Ada pedang Nabi dan sebagainya. Mungkin kita tidak bisa melakukan penelitian, setidaknya sudah bismillah mudah-mudahan benar, dan itu intinya kita menunjukkan bahwa kita pengen lihat asar Nabi, jejak Nabi. Itu bagian dari cinta, ekspresi cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qala ahadu ashabi Ubaidah as-Salmani li Ubaidah. Kawan-kawannya Ubaidah as-Salmani, ya, salah seorang dari kawan-kawan Ubaidah berkata kepada Ubaidah, dia mengatakan, inna indana min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an. Kami punya sebagian rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam min kibali Anas bin Malik. Ya. Berasal dari Anas bin Malik. Ya, bahkan di masa hidupnya salah seorang sahabiah, ya, pernah lihat Nabi tidur dan keluar keringat, kemudian keringatnya itu ditadai, ya, kemudian disimpan oleh sahabiah. Dan kemudian kalau sakit ya dilapangkan, mencari berkahnya, tabarruk. Dan itu dibolehkan dalam Islam. Dan ditanya oleh Nabi dan kemudian dijelaskan. Faqala, kemudian dia berkata, li an yakuna indi minhu sya'ratun. Ya. Kalau saya hanya punya satu selembar dari rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ahabbu ilayya min kulli safra wa baida. Sungguh itu lebih aku cintai daripada aku punya emas dan perak. Ya. Ala dhahril ardi, semua emas dan perak di muka bumi. Karena itu bisa menjadi tanda cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Unais, dan ini saya jadikan nama anak saya, salah seorang anak saya. Abdullah bin Unais ini pernah mendapatkan tugas dari Nabi, ya, untuk membunuh salah seorang pemimpin Mekah, ya, ketika Nabi di Madinah, karena pemimpin Mekah ini Arafah waktu itu, tinggalnya di Arafah, di Urona. Dia sedang memobilisasi pasukan Arab untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi oleh Nabi didahului. Katanya, Unais, katanya, kamu pergi ke sana dan kamu bunuh dia. Dan Masya Allah, ini pasukan pemberani,
berangkat sendirian masuk ke camp orang ini dan kemudian berhasil membunuhnya. Dipenggal kepalanya dibawa ke Madinah dan dibukti, dan setelah itu dikasih tongkat oleh Nabi, diberi penghargaan oleh Nabi. Nah, tongkat ini dipegang oleh Abdullah bin Unais dan dia berpesan, kalau saya nanti meninggal, kuburkan saya bersama tongkat ini. Ya. Saya ingin nanti ketika dibangkitkan oleh Allah pakai tongkat ini, karena ini bukan tongkat biasa, tapi tongkat dari Nabi, itu bukti penghargaan dari Nabi bahwa saya melaksanakan tugas dari Nabi sampai ke tingkatan seperti itu. Dan ini kan asar Nabi, ya, peninggalan atau barang-barang yang dimiliki oleh Nabi dihadiahkan pada Abdullah bin Unais itu. Sampai dia pesan, nah ini ya catatannya itu, dia berpesan, ya, kuburkan, makamkan saya nanti bersama dengan tongkat ini. Dia ingin digunakannya nanti di saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, itu semua gambaran, ya, gambaran bagaimana kalau cinta itu sudah merasuk ada dalam diri kita sampai mendorong pemilik cinta tadi itu sampai seperti itu tingkatnya. Karena itu ibadah cinta itu luar biasa kalau didasarkan pada cinta. Dalam ini cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Imam Az-Zahabi, saya selesaikan ini, ya, poin ini. Imam Az-Zahabi mengomentari perkataan Ubaidah tadi itu. Hadzal qaul min Ubaidah, perkataan dari Ubaidah ini, huwa mi'yaru kamalil hubbi, menjadi ukuran kesempurnaan cinta. Jadi satu lembar, kalau punya satu lembar satu helai rambut Nabi itu lebih aku cintai daripada punya emas dan perak yang ada di muka bumi ini. Itu luar biasa. Ya. Wa huwa an yu'sira sya'ratan nabawiyah, yaitu lebih mengutamakan selembar rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ala kulli dhabin wa fiddatin ba'idin nas, daripada semua emas dan perak yang ada di tangan manusia, karena itu akan menjadi bukti cinta dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa misli hadza yaqulu hadzal imam ba'da Nabi bi 50 sana. Dan perkataan yang diucapkan oleh Imam Az-Zahabi itu salah seorang ahli hadis yang suka yang punya kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap hadis-hadis Nabi, ini sahih, ini dhaif dan sebagainya. Itu diucapkannya setelah 50 tahun, ya, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famal ladzi yaquluhu nahnu fi waqtina. Lalu apa yang akan kita ucapkan, ya, di zaman kita ini? Law wajadna ba'da sya'ratin bi isnadin sabitin, sekiranya kita mendapatkan selembar rambut Nabi yang itu sudah dipastikan secara sanadnya sahih, bahwa itu benar-benar rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au sis ana'lin kana lahu, atau punya bekas sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya itu ekspresi bagian wujud cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai pada tingkat, ya, tadi itu jejak-jejak atau barang-barang yang pernah dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini disebutkan bagaimana Umar, ya, sebelum mencium Hajar Aswad itu dia mengatakan, kamu ini hanya batu. Seandainya tidak pernah dicium oleh Nabi, saya tidak akan menciumnya. Itu ekspresi Umar. Dia
terdorong untuk mencium Hajar Aswad itu karena cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kalau nanti umroh, ya ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh Umar. Bayangkan batu itu pernah dulu dicium oleh Nabi. Setidaknya rasa itu ada dihadirkan. Seperti Umar menghadirkan rasa cinta itu kepada Nabi saat dia mau mencium Hajar Aswad. Ya, itu yang kedua. Kita cukupkan 2 tanda, nanti kita lanjutkan ada tanda yang ketiga. Bagaimana para sahabat mengekspresikan cintanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan, silakan. Nah, ini ada riwayat, saya bacakan di sini. Qad kana Sabit al-Bunani, ya, salah seorang tabi'i. Idza ra'a Anas bin Malik, kalau melihat Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi, ya. Akhadha yadahu faqabbala. Dia pegang tangannya, tangan sahabat itu lalu diciumnya. Ya. Alasannya yang menarik, dan dia mengatakan wa yaqul, dia sambil mengatakan yadun massat yada Rasulillah. Ini adalah tangan yang pernah mencium tangan Rasulullah, karena itu saya ingin menciumnya. Ya. Jadi menciumnya ada sanadnya juga. Ya. Ya. Mencium tangan yang bersanad pernah bersentuhan dengan tangan Nabi. Ya. Karena itu kita ingin sunahkan sholat di Raudhah, di ini mana itu mimbarnya, karena itu tempat yang pastinya itu tempat yang selalu digunakan oleh Nabi untuk sholat, maka sunnah, maka kemudian orang berebut bisa sholat di sini. Alhamdulillah sekarang diatur, sudah lebih tertib. Kalau dulu susah berebut karena nggak teratur. Wah, nah, sekarang daftar dulu dan nggak apa-apa, tenang sampai kita bisa sholat di mimbar Nabi. Dan tadi sama seperti ini, sama seperti tadi, setidaknya jidat kita ini pernah menempel di tempat yang dulu digunakan oleh Nabi. Nah, beda kalau ini ya, kita lakukan atas dasar cinta kita kepada Nabi, walaupun mungkin sudah digunakan oleh orang, tapi bukan itu yang kita ini kan, yang kita tuju. Ini tempat yang dulu digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bentuk cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan Pak. Ya. Kalau mencintai Allah, diharapkan kita bisa membaca asma dan sifat Allah. Ya. Komunikasi dengan sirah Allah. Ya. Lalu ada yang berpendapat termasuknya kalau kita menyampaikan nama Allah dan nama Nabi sejajar, itu juga namanya menjadi lebih baik. Nabi mestinya dibawa Allah. Ya. Itu juga bagian dari perbedaan kita. Ya. Ya, tergantung pada ininya sebenarnya. Yang membedakannya adalah pemahaman kita. Kali itu kan tulisan. Walaupun di sejajar itu bukan berarti kita mensejajarkan antara Allah dan Nabi. Kalau pendapat pribadi saya, ya itu tidak menjadi. Tapi kalau ada orang yang perasaannya sampai tingkatan itu, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ada yang masang sejajar, ya itu kan ini ya tulisannya saja.
Yang penting orang itu di dalam pemahaman hati dan perasaannya. Ya, tahu prioritasnya ya tentu Allah, seperti ayat tadi itu, qul in kana aba'ukum tad'u ahabbu ilallahi wa rasulihi tadi itu. Selalu disebutkan Allah dulu. Nah, meletakkan tulisan-tulisan itu sejajar atau yang lainnya, menurut saya tidak, insya Allah tidak sampai kemudian ya, menjadi sebuah sikap yang salah. Ya, kalau dibarengi dengan pemahaman tadi yang benar, insya Allah. Ya, baik, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.